Polisi mengikuti jejak itu dan akhirnya menemukan wanita itu di ruang bawah tanah. Tanpa diduga, wanita itu sudah meninggal dan seluruh kepalanya dibungkus erat dengan lilin. Sekarang pembunuhnya membunuh rekan-rekannya. Melihat hal itu, ia menjadi murka dan memerintahkan seluruh polisi untuk keluar. Tepat ketika dia memeriksa semua rekaman pengawasan di ruang bawah tanah, dia menemukan bahwa seseorang telah menghapus semua rekaman dari periode waktu itu. Hal ini membuat ia menyadari bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang dalam kantor polisi. Jadi ia menyelidiki catatan berdasarkan sistem keamanan. Saat dia sedang mencari seseorang, dia dipukul pingsan oleh seorang pria yang menggunakan topeng kepala babi. Pria itu terkejut ketika mendapati tangan kirinya terkunci pada pipa air dan ada gergaji di tanah. Ia mencoba memotong rantai itu dengan gergaji, tetapi walaupun ia berusaha sekuat tenaga, hasilnya tetap sia-sia. Dalam keputusasaan, setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menggunakan metode mematahkan lengannya agar dapat bertahan hidup dan melarikan diri. Ketika ia berjalan melewati koridor, ia menemukan pria yang juga tergantung di udara di dekat si pembunuh. Tanpa diduga, dia bukanlah pembunuhnya dan ada alat perekam yang tergantung di lehernya. Pembunuh itu mengatakan kepadanya bahwa orang itu telah membunuh orang yang tidak bersalah dan menyebabkan hidupnya menjadi seperti pecahan kaca. Saat alarm berbunyi, ia mendapati mesin di depannya tiba-tiba mulai bekerja. Ia hendak menyelamatkan pria itu ketika pecahan-pecahan kaca berterbangan ke arah mereka berdua, seperti bola meriam yang terhitung jumlahnya. Melihat hal itu, pria tersebut segera bersembunyi di sudut. Namun pria tersebut tidak ingin duduk di sana dan menunggu kematian. Jadi ia mengambil tong sampah dan pergi untuk menyelamatkan orang-orang. Namun kunci untuk membuka borgol itu ada tepat di depannya, tetapi dia masih terlambat selangkah. Pria itu akhirnya ditikam sampai mati oleh pecahan kaca yang berterbangan. Saat pintu di depan mereka terbuka, pembunuh sebenarnya mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah seorang pemuda yang tampan dan tujuannya berbuat demikian adalah untuk selalu menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Karena orang jahat berkecimpung dalam dunia politik, mereka selalu berpikir tidak ada seorang pun yang dapat mengadili mereka. Tetapi kemunculan si pembunuh membuat mereka mendapat hukuman yang pantas. Kisah ini memberitahu kita bahwa ketika keadilan ditegakkan, para penjahat yang tak termaafkan itu pada akhirnya tidak akan dapat melarikan diri.